This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang keluar angkasa. Ku salam. Wah, Kak Dea, setia banget ya anjing itu kepada tuannya. Very good, Doggy. Iya, aku juga punya di rumah Dogi. Emang kalau Dogi itu binatang yang setia sekali. Wah, kalau seekor anjing aja bisa setia seperti itu, aku juga mau. Aku mau pastikan kalau aku adalah seorang sahabat yang setia untuk Kak Dea. Wah, so sweet sekali Betsy. Thank you. Oh ya, tolong bantu like dan share ya. Lalu bagikan link online chat Star Kids kita ini pada orang lain, supaya lebih banyak teman-teman kita yang juga mendapat berkat yang super. Oke. Sekarang fokus ya. No food and drink karena kita sedang ibadah kepada Tuhan. Ayo Betsy, aku dan adik-adik udah tidak sabar ingin mendengar kisah Alkitab yang selalu keren. Oke. Oke, let's pray now. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih Tuhan karena sampai saat ini kami masih bisa melakukan ibadah online ini. Tuhan, marilah ikut bersama kami hadir di tengah-tengah kami saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa depanku.
tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku. Asal ku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Ku yakin Tuhan menjamin hidupku. Bukan berlari mengejar citaku. God didn't have to do this. He didn't have to give so much, but He gave it all when He gave His Son. Then Jesus came to save us, came to forgive our every sin, and He gave His life so we could live. No matter how this world will test me, I know how my Jesus loves me. He is all I'll ever need. Surely I will fail and fall down, but God won't even see my sin, 'cause Jesus washed it all away. God God didn't have to do this. He didn't have to give so much, but He gave it all when He gave His Son. Then Jesus came to save us, came to forgive our every sin, and He gave His life so we could live. No matter how this world will test me, I know how my Jesus loves me. He is all I'll ever need. Surely I will fail and fall down, but God won't even see my sin, 'cause Jesus washed it all away. Oh, no matter how this world will test me, I know how my Jesus loves me. He is all I'll ever need. Surely I will fail and fall down, but God won't even see my sin, 'cause Jesus washed it all away. God forgave. God forgave. God forgave. God forgave. Kak Remsi ketemu lagi. Iya nih, keren banget bajunya. Kak Remsi juga. Nih, kita main tebak-tebakan yuk. Asik, ketemu langsung main. Asik, adik-adik juga boleh ikutan. Ya, Kak Remsi tebak ya. Mhm. Coba lihat gambar-gambar ini.
Ya. Nah, Kak Remsi harus berpikir. Dari gambar-gambar ini membentuk satu kata. Satu kata. Gampang sekali. Coba. Oke, coba. Gambar pertama. Oh, ini hewan yang banyak susunya. Kita ambil kata depannya aja ya. Sapi, diambil S dan A. Sa. Oke, sa. Gambar kedua. Gambar ini, ini bentuk yang terkenal di dunia. Bulan lalu ada tanggal 14 Februari, itu hari Valentine. Hati. Hati diambil 2 huruf depannya. H. S-A, sa. H dan A. H. Saha. Oke. Good. Bagus. Satu lagi. Kali ini adik-adik bantu. Hewan ini bahasa Inggrisnya apa coba? Yes. Kalau Indonesianya jadi B, A, dan T. Satukan semuanya. Bantu yuk. Sahabat. Sahabat, Kak. Wah, hebat. Luar biasa. Adik-adik juga pasti udah aku. Wow, mereka cepat juga Kak Remsi. Pinter-pinter. Benar sekali. Sahabat. Yes. Nah, adik-adik dan Kak Remsi, apakah sekarang nih ya pertanyaannya punya sahabat atau tidak? Pasti punya mereka. Kak Remsi? Aku pun punya sahabat. Baiklah, bagus kalau begitu. Apa sih yang telah Kak Remsi dan adik-adik lakukan buat sahabatnya? Sekarang dengerin dulu ya. Kak Remsi punya sahabat, lalu apa yang dia akan lakukan? Yes, kalau aku sangat mengasihi sahabatku dan pastinya aku punya sahabat. Jadi aku suka melakukan komunikasi dengan mereka. Mungkin bisa WhatsApp, kemudian telepon, kirim makanan, kirim minuman, main bersama-sama. Dan juga waktu dia sakit, dijenguk Kak, kita doakan gitu. Hebat, itu sahabat yang baik. Very good. You are a good friend. Wah. Nah, lanjut lagi ya. Kak Remsi, masih ingat siapa sahabat dari Daud? Daud. Ntar saya tanya Daud dulu ya. Nggak usah. Jangan. Adik-adik ada yang tahu? Yes. Tentu Kak, aku juga ingat. Siapa? Ya. Karena itu banyak diberitakan di Alkitab ya. Sahabat Daud itu walaupun ia anak seorang Raja Saul, tetapi ia mau menjadi sahabat yang selalu menolong Daud. Dialah Yonatan, benar nggak? Benar. Hebat. Benar sekali adik-adik. Nah, setelah beberapa waktu kemudian ya, dalam pertempuran yang memang harus dilakukan, Yonatan tewas. Wah. Meninggal. Ya. Kasihan sekali. Dan Daud sebagai sahabatnya tentu sangat apa Kak Remsi? Sangat kehilangan. Betul. Sangat sedih, sangat kehilangan. Tapi karena Daud seorang sahabat yang baik, Ya. walaupun sahabatnya telah tiada, Daud tetap mengingat kasih pada sahabatnya itu. Dengan cara ia mengingat akan keturunannya dari Yonatan, sahabatnya ya. Nah, Kak Reti akan lanjutkan kisahnya ya dalam Alkitab kita. Nah, Alkitab yang kita cintai. Kita akan pelajari kisahnya dalam 2 Samuel 9 ayat 1 sampai 10. Suatu hari berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena sahabatku Yonatan. Wah, Daud seorang sahabat yang baik ya. Ia masih mengingat Yonatan sahabatnya. Walaupun Yonatan kan sudah tiada. Tetapi Daud masih mengingat Yonatan dan juga keluarganya. Hebat. Karena mereka sahabat yang baik. Yes.
dan mereka saling mengasihi. Daud berusaha sekali mencari tahu apakah ada yang masih hidup dari keluarga Saul. Karena kan Raja Saul juga sudah meninggal. Ya, karena perang kan tadi. Betul, Iya, Yonatan iya. juga sudah meninggal Ya. karena perang. Lalu rupanya keluarga Saul Mhm. mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Oke, Yang Ziba. dia tuh tahu ada informasi tentang keluarga Saul. Lalu ia dipanggil menghadap Raja Daud. Oh, oke. Lalu Raja Daud bertanya kepadanya, Ziba, engkaukah pegawai Saul? Ya Tuan, ini hambamu. Kemudian berkatalah raja, tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Lalu berkatalah Ziba kepada Raja Daud, masih ada seorang anak laki-laki, Mhm. anak dari Yonatan. Tetapi cacat kakinya, timpang kakinya. Akhirnya masih ada juga anak dari Yonatan, ya, yang timpang kakinya. Wah, pasti Daud akan segera menolongnya. Karena anak laki-laki itu adalah anak sahabatnya, yaitu Yonatan, yang sangat dikasihinya. Lalu Raja Daud bertanya langsung, di manakah ia? Dan diberitahukanlah kepada Daud. Mhm. Dan sesudah itu Raja Daud menyuruh segera jemput, segera ambil anak laki-laki itu. Oh, ngomong-ngomong, siapa nama anak Yonatan? Nah, namanya unik, unik sekali. Oh, bukan unik namanya kan? Oh ya, Namanya konsentrasi unik. ya, konsentrasi. Ah, oke. Namanya Mephiboset. Mephiboset. Tapi bukan unik ya namanya. Bukan. Mephiboset. Mephiboset. Bisa? Bisa. Mephiboset. Nah. Mephiboset bin Yonatan, Mhm. artinya ia anak dari Yonatan. Ya. Nah, ia seorang yang timpang, kakinya cacat. Lalu, benar, anak ini dibawa kepada Raja Daud. Ia sujud dan ia menyembah kepada Raja Daud. Dan dia merasa sedikit takut karena akan menghadap raja. Lalu Daud katakan, Mephiboset? Dan jawabnya, inilah tuanku, hamba datang. Pasti Mephiboset sangat ketakutan. Pasti ia berpikir 1001 macam pikiran di dalam hatinya. Mengapa tiba-tiba sang raja yang begitu berkuasa mau memanggil dia? Ya, jadi pikirannya tidak tenang. Mungkin dia berpikir, apa ada pembalasan atas yang telah dilakukan Saul kakeknya kepada Daud di masa lampau? Atau aku telah melakukan kesalahan yang tidak aku sadari? Bisa jadi begitu. Lalu apa ya kira-kira akan Daud lakukan kepada anak Yonatan sahabatnya ini? Nah, simpan dulu ya semua pemikiran-pemikiran itu. Dan coba kita temukan apa yang akan Daud lakukan di dalam 2 Samuel 9 ayat 7. Oke, sama-sama. Let's read the Bible. The Bible, yes, that's the book for me. I stand alone on the word of God. The Bible, the Bible, yes, that's the book for me. I stand alone on the word of God. The Bible. 2 Samuel 9 ayat 7. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, janganlah takut sebab aku pasti menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku
akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul, nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Keren banget. Keren sekali Daud ini. Ia benar-benar seorang sahabat yang sejati. Ia masih menjaga tali persahabatan dirinya dengan Yonatan, sahabatnya, dengan menunjukkan kasih yang tulus kepada Mefiboset, anak Yonatan. Lalu sujudlah Mefiboset dan berkata, "Apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku?" Artinya adik-adik, Mefiboset tahu bahwa dirinya tidak layak, tidak pantas untuk menerima semua yang Daud lakukan padanya. Mefiboset sangat terharu dan ia berterima kasih kepada Raja Daud. Aku bisa merasakan apa yang Mefiboset rasakan. Pasti ia sangat berterima kasih tentunya kepada Daud yang begitu baik sekali kepadanya. Dan ini adik-adik yang super keren sih. Apa yang Daud lakukan adalah dia katakan seperti ini. Segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya tidak akan diambil untuk kerajaan. Tetapi ku berikan kepada anak dari Yonatan, cucu dari Saul itu. Mefiboset, seorang yang timpang itu, menerima semuanya itu. Dan bahkan diizinkan untuk makan sehidangan satu meja dengan Raja Daud, raja yang besar itu. Sebagai salah seorang anak raja. Jadi memang dianggap sebagai anak raja. Ya. Demikianlah Mefiboset diam di istana di Yerusalem. 4 tahun yang lalu, Daud pernah berjanji kepada Yonatan untuk menjaga keluarganya. Maka Daud mencari keluarga Yonatan yang masih hidup untuk dirawat dan dijaga olehnya. Yonatan memiliki seorang anak laki-laki yang selamat dari perang. Namanya adalah Mefiboset. Ketika masih kecil, pelayannya menjatuhkan dia ketika mereka melarikan diri, sehingga kakinya menjadi lumpuh. Pelayan Daud menemukan Mefiboset dan membawa dia ke hadapan Daud. "Yonatan ayahmu adalah sahabatku yang terkasih. Janganlah engkau takut, wahai Mefiboset. Engkau akan memiliki semua kekayaan milik ayahmu, dan para pelayanmu akan bekerja di ladang milik ayahmu. Dan engkau, wahai Mefiboset, engkau akan makan bersama dengan aku, seperti anak-anakku sendiri." Daud memegang janjinya kepada Yonatan untuk menjaga keluarganya, dan Mefiboset dijaga oleh Daud seperti anaknya sendiri. I just wondering, aku hanya berpikir, kok bisa ya ada orang yang sebaik itu? Apa ya kira-kira yang membuat Daud bisa melakukan semuanya itu? Menurutku ya Kak Remsi, Ya. karena Daud itu seorang yang mengasihi Allah. Mengasihi Allah. Maka ia melakukan apapun yang dalam kehidupannya itu untuk menyenangkan hati Allah. Yes. Jadi dia itu melakukan apa yang benar. Dan Daud juga menyadari bahwa Allah itu telah begitu baik dan setia kepadanya. Ini buktinya di dalam Ulangan 7 ayat 9. Kak Remsi bacakan ya. Oke, pinjam ya Kak. Ayo adik-adik kita buka Alkitabnya dan baca bersama dalam Ulangan 7 ayat ke-9. "Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya." Luar biasa bukan?
seperti Daud mengingat anak yang timpang, yang cacat seperti Mefiboset. Terlebih lagi Allah kita yang setia. Ia akan ingat setiap kita tanpa memedulikan bagaimana apapun keberadaan kita yang berdosa ini. Nih buktinya ya adik-adik. Dengan Allah yang memberikan anaknya yang tunggal. Yaitu siapa Kak Remzi? Yesus Kristus. Benar sekali. Tuhan Yesus lahir ke dunia. Dan dia menebus, menanggung semua kesalahan dan dosa kita di atas kayu salib. Supaya setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus bisa masuk dalam kerajaan sorga. Duduk makan satu meja dengan Tuhan Yesus, Raja segala raja. Amin, amin. Aku bersyukur aku telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku yang sejati. Aku yakin aku pasti masuk surga dan akan menikmati pesta kerajaan bersama Rajaku, Tuhan Yesus. Aku sudah dapat membayangkan betapa indahnya menikmati perjamuan yang begitu indah bersama Raja di atas segala raja. Luar biasa ya. Keren banget. Nah, apakah adik-adik juga sudah bisa membayangkannya? Dan mau tidak untuk ikut serta? Papa, Mama, apakah juga mau? Yuk bergabung merasakan indahnya perjamuan dalam kerajaan Allah. Ayo ambillah pilihan yang bijaksana dalam hidup ini. Ayo katakan bersama-sama. Wisdom. I need to make the wise choice. Kuku. Aku perlu membuat pilihan yang bijaksana. Kuku. Pilihlah untuk percaya pada Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan sahabatmu yang sejati. Firman Tuhan katakan dalam Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tuhan Yesus adalah seorang sahabat, Kak Remzi. Ya. Dan ia seorang sahabat yang memberikan nyawanya bagi kita semua. Jadi terimalah kasihnya yang sejati itu dan nantikan perjamuan dalam kerajaan Allah itu yang telah tersedia bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus. Sekarang ayo kita ambil waktu teduh sebentar, taruh tangan di dadamu. Katakan bersama dengan saya. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Aku percaya. Engkau adalah sahabat yang telah memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya, yaitu kami semua orang berdosa. Terima kasih Tuhan karena kasih-Mu dosa kami diampuni. Mari Tuhan masuklah dalam hati kami, menjadi Tuhan juru selamat dan sahabatku selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya. Ulangan 7 ayat 9. Ulangan 7 ayat 9. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah yang
setia yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya. Ulangan 7 ayat 9. Ulangan 7 ayat 9. Itu baru namanya persahabatan yang sesungguhnya ya Kak, dari Daud kepada Yonatan. Dan yang amazingnya lagi adalah kita punya sahabat yang sejati, yaitu Tuhan Yesus, seorang sahabat yang memberikan nyawanya atas sahabat-sahabatnya loh. Betul banget Kak Dea. Guys, sekarang saatnya share link ibadah online Star Kids ini. Lalu jangan lupa ingatkan teman-teman kalian untuk like dan subscribe supaya bisa diingatkan terus tuh ada ibadah online Star Kids. Ya nggak Kak Dea? Betul banget sih. Ayo sama-sama klik subscribe dan like-nya ya. 1, 2, 3. Klik. Thanks ya. Yeay, teman-teman, yuk kita join berdoa bersama di acara Anak Berdoa hari Minggu tanggal 6 Maret jam 5:30 sore. Oh ya, join Connect yuk. Seru banget loh. Jumat 11 Maret pukul 17.00. Kita belajar firman Tuhan dan ada hadiah-hadiah keren pokoknya. Tuh lihat, banyak teman-teman yang udah Wah. It's quiz time. Pertanyaannya, siapakah nama anak Yonatan yang menerima kasih dari Daud? Kirim jawaban kalian ke nomor ini. Yang benar ya jawabnya. Adik-adik tetap semangat ya, makan dan minum yang sehat-sehat. Selalu pakai masker, jaga jarak dan hindari kerumunan supaya kita terhindar dari pandemi ini. Nah, jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan. Stay healthy. Oh ya guys, kalian bisa ikut terus ibadah online yang super keren Star Kids setiap waktu di YouTube dan aplikasi Fajar Pengharapan. Sampai jumpa lagi. Tuhan berkati. Bye-bye. 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 Bye-bye.